Akhir-akhir ini kita dapati bahwa hijrah menjadi sesuatu yang sangat populer di masyarakat kita. Namun yang perlu kita perhatikan adalah seringkali hijrah yang dimaksud oleh sebagian orang hanyalah bersifat hukum saja, hanya meliputi aspek-aspek dari fikih saja dalam Islam. Artinya mereka melakukan hijrah hanya dari misalnya sebelumnya tidak berkerudung menjadi berkerudung. Itulah yang kemudian seringkali dimaknai dari kata hijrah itu sendiri. Tentu itu menjadi benar, tidak salah. Namun kalau hijrah hanya dipahami sebagai itu saja, itu menjadi problematis. Itu berarti menyempitkan, mereduksi makna hijrah yang awalnya sangat luas. Karena dalam Islam, hijrah itu adalah doktrin yang sangat penting dan maknanya begitu luas meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Inti dari hijrah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya surat At-Talaq ayat 11, dikatakan bahwa inti hijrah itu adalah bergeraknya kita, berpindahnya kita dari kegelapan menuju keterang benderangan. Itulah yang juga diajarkan oleh Nabi. Nabi itu disebut sebagai pembawa umat manusia dari dulumat, yakni kegelapan, menuju nur, yakni cahaya. Dalam segala aspeknya. Maka hijrah seharusnya tidak hanya meliputi aspek hukum. Ada minimal 4 aspek dari hijrah yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika dia berkomitmen untuk berhijrah. Yang pertama adalah aspek sufistik, aspek tasawuf, aspek spiritual. Yakni intinya adalah pergerakan kita sebagai hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergerakan spiritualitas kita dari yang rendah menuju yang maha tinggi. Artinya, kita melakukan apa yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai takhalli dan takhalli. Yang pertama, takhalli membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela, membersihkan hati kita dari unsur-unsur yang tidak baik, dan kemudian tahalli, yakni menghiasi diri kita, hati kita, perbuatan kita dengan segala sesuatu hiasan-hiasan yang bersifat terpuji. Kemudian yang kedua, hijrah itu juga beraspek kultural, yakni hijrah itu berarti membuat Islam yang datang dari negeri Arab itu diakulturasikan, diadaptasikan, disesuaikan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Selama nilai-nilai keindonesiaan itu tidak bertentangan dengan aspek yang pendasar dari ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana dicontohkan oleh para wali songo ketika mendakwahkan Islam ke Indonesia, mereka kemudian mengakulturasi, mengadaptasikan nilai-nilai substansi, nilai-nilai inti Islam itu dengan budaya Indonesia, sehingga lebih diterima oleh masyarakat kita. Itulah salah satu aspek hijrah, aspek kultural. Dan kemudian aspek lain dari hijrah itu adalah aspek filosofis, yakni membawa umat Islam dari keterbelakangan menuju kemajuan. Ini juga yang menjadi ironi kita bersama. Karena seringkali umat Islam itu terbelakang secara sains dan teknologi. Padahal ayat-ayat tentang sains dan teknologi itu begitu banyak dalam Al-Quran. Al-Quran mendorong kita untuk menjadi seorang yang maju secara keilmuan. Bahkan Allah katakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu itu melebihi derajat orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Begitu besarnya apresiasi Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang yang berilmu. Namun kita dapati faktanya seringkali yang justru maju di bidang keilmuan, di bidang sains dan teknologi justru orang-orang yang bukan bagian dari umat Islam. Oleh karena itu hijrah juga harus mencakup hal ini. Dan kemudian yang terakhir adalah hijrah itu mencakup pada aspek sosial. Artinya seorang yang hijrah itu harus dapat membumikan Islamnya. Tidak hanya secara hukum dia berpenampilan yang menurut mereka menjadi Islami, tapi juga bersikap secara sosial menjadi Islami. Misalnya, jangan sampai ketika kita semangat beribadah, berhijrah dari sebelumnya tidak semangat beribadah menjadi semangat beribadah, namun kemudian menjadikan kita menjadi tidak murah senyum kepada orang lain misalnya. Kita harus menghiasi sikap kita yang ramah kepada orang lain secara sosial.
Begitu juga misalnya jangan sampai kita fokus dalam hukum-hukum Islam yang bersifat hukum-hukum ibadah, namun lalai dalam hukum-hukum Islam yang bersifat sosial atau muamalah. Jangan sampai misalnya kita menjadi hijrah kepada Islam yang lebih baik, tapi kita abai kepada tetangga kita yang kelaparan. Kita abai kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Hijrah harus membawa kita menjadi peka secara sosial. Itulah aspek sosial dari hijrah umat Islam seharusnya. Dan pada akhirnya, hijrah seharusnya memang tidak hanya bersifat simbolik, tapi substansial. Sehingga hijrah bukan hanya bersifat luaran saja, bukan hanya penampilan kita yang berubah menjadi penampilan yang kita anggap lebih islami, tapi juga aspek dalam diri kita juga harus berubah. Hati kita, kelakuan kita, kepekaan sosial kita, akal kita, semua harus dibuat terang benderang, dibuat maju sehingga kita menjadi muslim yang maju, tercerahkan, dan terdepan di peradaban manusia. Karena pada dasarnya Islam itu memang bukan hanya sekedar hukum, bukan hanya sekedar simbol, tapi aspek-aspek substansi, kedalaman juga menjadi perhatian dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kita dapati kemudian justru negara-negara yang berpenduduk muslim dalam indeks kota Islami didapati mereka berada di indeks yang paling bawah atau minimal di papan tengah. Justru negara-negara yang dinilai paling Islami adalah negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim. Mengapa? Karena seringkali mayoritas umat Islam di negara-negara muslim tidak menjalankan Islam secara substansi, tapi hanya secara simbolik. Sehingga misalnya Muhammad Abduh mengatakan sebagai salah satu tokoh pembaharu Islam di Mesir, katanya, aku melihat Islam di Prancis meskipun aku tidak melihat Muslim di sana. Sedangkan di Mesir meskipun aku melihat Muslim di sana, namun aku tidak melihat Islam di sana. Mengapa? Karena di Mesir memang orang menjalankan Islamnya sebagaimana dilihat oleh Muhammad Abduh, namun Islamnya hanya bersifat simbolik saja. Maka didapati justru di Prancis nilai-nilai Islam itu bersemai meskipun tidak banyak umat Islam di Prancis. Inilah sebenarnya otokritik yang dilakukan oleh Muhammad Abduh kepada umat Islam agar mereka tidak hanya hijrah secara simbolik, tapi hijrah juga secara substansial.